Jaksa itu kerjanya menuntut perampok. Jaksa itu tangkap koruptor, tapi tidak pilih-pilih. Bukan di sini, di sini. Masya Allah. Pak Kajati, saya kasih tahu Bapak ini ya. Ini tahun ini, inilah Isra Mi'raj pertama untuk saya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Masya Allah. Dan Pak Kajati sudah 3 kali undang saya ceramah. Waktu di Makassar diundang, menikah anaknya diundang lagi, hari ini diundang lagi. Mudah-mudahan yang pangkat-pangkat kombes kalau polisi, yang 3 bunga-bunga, segera juga menjadi jaksa tinggi. Amin. Kita doakan para jaksa yang hadir di tempat ini, insya Allah jaksanya akan memudahkan masuk ke dalam surga. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Itu tadi tuh di Sungai Mahakam saya lewat, banyaknya itu pengangkut batu bara. La haula baik. Kaya memang ini Kaltim. Tapi kenapa masih banyak jalan bolong-bolong? Nih, mudah-mudahan para jaksa cari itu kontraktor yang nakal. Belum diresmikan, rusak lagi. Kenapa? Karena perlu proyek dipotong 20%. Untuk apa dipotong? Bagiannya tim sukses. Kenapa tim sukses mau dapat? Karena kau semua mau disogok. Coba kalau ndak ada kau disogok. Ini kalau pilkada, wane piro. Dari mana dapat itu pengusaha uang? Dari situ yang proyek dipotong-potong. Kenapa dipotong? Karena kau semua mau disogok. Jadi jangan kau salahkan kalau pejabat koruptor, karena kau juga materialistik. Apa? Masih mau kau? Apa minta adikku bilang? Wah, mau saya ajak salawat. Bisa? Bisa? Bertanding kita dulu ya. Mana lebih kencang suaranya mama dengan bapak-bapak? Bisa? Nah, bapak-bapak diam dulu, mama dulu. Ras terkuat di bumi. Sen kanan tidak belok-belok. Ayo kita salawat dulu ya. Ibu-ibu dulu. Yuk, bapak-bapaknya diam. Salatullah. Yang di atas. Ala toha. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Nah, ayo. Salatullah. Salamullah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Nah, ibu bapak semua diam, kita dengar Pak Kajati dan stafnya. Kau diam kau, kita dengar Pak Kajati. Ayo ini semua. Ya Pak ayo Pak Waka, ya salawat sama-sama Pak. Ayo Pak Haidar, ayo salawat, kita mempermalukan jaksa. Ayo salat. Salatullah salamullah ala Yasin. Ya, nilainya 9,9. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur beserta keluarga besar kejaksaan dan istri yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu bapak, hari ini kita peringati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ada dua kata. Satu Isra, dua Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu namanya Isra. Ya. Kenapa Nabi dikasih ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Kan bisa itu dari Mekah langsung naik ke langit. Iya toh? Ibu bapak, saya tanya. Kalau dari Samarinda bisa enggak langsung ke langit? Dari Bontang bisa enggak langsung ke langit? Dari Balikpapan bisa enggak langsung ke langit? Bisa. Kenapa Nabi saja dari Mekah langsung naik ke langit? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Nah, dijawab Allah dalam Al-Quran. Linuriyahu min ayatina. Saya ingin kasih lihat kau tanda-tanda kehidupan yang banyak berlaku sampai sekarang. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu Nabi diperlihatkan karakter-karakter manusia. Tidak semua, kan banyak karakter manusia, tapi tidak semua dikasih contoh dalam perjalanan itu. Hanya kecil saja keping-keping kehidupan yang Allah jadikan pelajaran dalam Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena penting itu masalah yang dikasih contoh. Tapi ibu baru tahu dulu, Nabi Isra Mi'raj itu disebut tahun beleng-beleng. Tahun gajah itu bu, Maulid. Oh, tanya belajar. Isra Mi'raj disebut tahun gajah lagi. La ilaha illallah. Tahun duka cita. Tahun mestinya wana nabita. Maka disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Dua orang yang paling mencintai Nabi dan dicintai Nabi mati pada tahun yang sama. Siapa? Paman beliau Abu Talib dan istri beliau Siti Khadijah. Jadi misalnya ibu, misal gini toh, misal ibu lebih dulu meninggal. Besok ibu meninggal, misal. Lalu suami bilang, baik betul ini istriku, Ustaz. Rasanya ndak bisa kusambung hidup Ustaz. Meskipun dia gendut, tapi ku sayang Ustaz. Itu ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Ibu-ibu jaksa, ada ibu jaksa di sini? Apa namanya itu? Ibu Darmaka. Ada begitu? Ada istri jaksa di sini? Ibu mau enggak gampang masuk surga? Mikir itu, mikir nih. Mau enggak ibu? Taati suamimu. Bu, andai saja kau lihat itu namanya di ipaitakko, dikasih lihat kau surga, neraka, maka kau andai saja sudah kau lihat itu api neraka, kau lihat itu surga, kau pasti bilang, ambil nih suamiku, saya masuk surga. Tapi sayang ibu-ibu jarang dengar kisah neraka dan surga. Dia lawan suaminya. Apa? Datang suaminya kodong pengadilan, nak kompori. Bodoh memang tongko kau. Masa itu temanmu baru 2 tahun jaksa? Deh, gelangnya kayak pelek sepeda. Itu kau, lamamu mau jadi jaksa penuntut umum. Masa itu pengusaha batu bara, pakai kau situ-situ. Masa tidak bisa kau dapat kangak gelang dari kasusmu? Ini nanti suaminya kalau masuk neraka, istrinya dulu di blender. Iya, berapa banyak kasihan aparat penegak hukum dipermalukan gara-gara istrinya yang tidak mensyukuri penghasilan suaminya.
Tenang kok Pak, saya bela kok. Bu, dengar ini baik-baik Bu. Ya kok pura-pura ndak dengar. Dengar Ibu. Itu suami Bu, andai saja boleh dia kasih ku itu jantungnya, dia kasih kok. Cuma kan rezeki itu bukan suami yang tentukan. Dia bersaudara, seibu sebapak, tapi kan rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau itu manusia yang ngatur, mestinya itu yang bersaudara sama rezekinya. Mestinya itu semua yang jaksa sama pangkat golongannya, sama jenis mobilnya. Tapi kan Allah yang ngatur itu rezeki suamimu. Sehingga apa? Ada kalian sudah 30 tahun jadi jaksa masih ngontrak-ngontrak. Ada kasihan yang baru 10 tahun sudah ada rezekinya mobil. Itu Allah yang ngatur. Jadi jangan kau paksa suamimu gigit sikunya. Mau kau kasih iPhone 16 Bu? Mau? Mau? Gigi sikumu. Gigi nih? Gigi sikumu. Apa? Itulah pesan orang tua saya dulu. Ajak musuru toa isiku nalakemu. Jangan kau suruh suamimu melebihi kemampuannya. Ibu-ibu Dharma Karini, insya Allah jadi istri jaksa kau tidak akan miskin. Salah kalau ibu mau kaya, suamimu jaksa. Salah. Kalau mau kaya, kawin kau sama pengusaha tambang batu bara. Kalau jaksa, insya Allah kau tidak akan miskin. Yang kita takuti itu kan miskin. Kau kira enak jadi orang kaya? Ada kawan saya, Ustadz, saya mau berdoa. Apa doamu? Saya mau minta private jet. Saya bilang, sadar kok? Kalau ndak nak kasih ke Tuhan, ndak nak sayang ke Tuhan. Salah kau dek. Justru nak sayang kau Tuhan, tidak nak kasih kau private jet. Kalau kau berdoa, ya Allah berikan saya private jet, langsung Allah kasih kau. Di mana kau parkir? Di mana kau parkir? Di mana kau beli uang aftur? Di mana kau bayar zakat pajakmu? Di mana kau mau bayar pramugari? Di mana kau mau bayar pilot? Nah gajimu pegawai negeri. Itulah makna ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan kecuali kau mampu. Kalau nak kasih ke Tuhan private jet, di mana mau parkir? Maka nak kasih ke Tuhan motormu saja dulu. Kenapa? Enak masuk parkir rumahmu. Maka kalau ibu-ibu mau kaya, salah kalau bersuamikan jaksa. Tapi insya Allah kau tidak akan miskin. Kalau kau paksa suamimu melebihi kemampuannya, maka dia akan terlibat pinjol. Sudah pinjol, maka terlibat judol. Judi online. Anakmu jadi game online. Kamu menjadi belanja online. Menjadilah kau keluarga online. Ibu. Dengar Kak dulu. Bu. Mau baik rezekinya suami sebagai jaksa? Mau? Dengar baik-baik. Ibu, suami pergi pengadilan. Ibu bantu sholat duha ku di belakang. Ya Allah, tunjukkanlah suamiku yang hak adalah hak. Dan berikan kemampuan mulutnya untuk membela yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil. Dan berikan kesanggupan kepada suamiku untuk memberantas kebatilan itu. Ya Allah, kau larang saya korupsi. Kau larang saya minta-minta sama manusia, maka aku datang meminta kepadamu. Tunjukkan jalan yang baik kepada suamiku. Amin ya Rabbal Alamin. Baru kau WhatsApp nih suamimu. Bang, jangan galau. Baru saja saya doakan kau 8 rakaat dalam sholat duhaku. Insya Allah Allah berkahi kau. Salam sayang dari istrimu di rumah. Saya tanya ke sama Pak Jasa. Pernah di WhatsApp istri kita begitu? Paling dari WhatsApp, jangan lupa singgah beli pisang. Ibu, bisa?
Jam maki bu, tidak ada orang di Kaltim ini mati kelaparan. Tidak ada. Jadi jangan cemas soal ini. Cemaskan kalau akidahnya suamimu rusak. Bagaimana caranya? Ingatkan. Telepon sebagai istri soleha. Bang, saya bangga suamiku jaksa, mewakili negara memberantas kebatilan. Saya bangga bersuamikan jaksa, sarjana hukum. Karena engkau akan menegakkan keadilan di negeri kita. Bang, sudah waktunya sholat. Tidak ada gunamu jadi jaksa kalau kau tidak sholat. Itu. Bisa ibu? Bisa? Kenapa nalapasan? Bisa? Insya Allah. Kalau begini sifatnya ibu, tidak ada alasannya Tuhan tidak kasih masuk ke surga. Cuma kalau datang suami tak kita maki-maki, bodoh memang kau. Nah bilang suami tak, kenapa bodoh-bodoh? Kenapa kau mau kawin sama saya? Nah maki-maki suaminya, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Kau kira enak jadi suami? Lihat itu suamimu kasihan. Lihat di kantor dimarah-marahi sama Kajati. Siap pak, siap pak, siap pak, siap pak, siap pak. Biar salah, iya siap salah pak, siap salah pak. Biar benar, siap salah pak, siap salah pak. Datang suami dan istrinya, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia pimpinan. Kau kira enak jadi suami? Hah? Sampai lagi di pengadilan kadang-kala kasihan diteror. Sampai lagi di jalan warung kopi, baru mau masuk, semua orang sangka buruk. Mau lagi ditraktir, mau lagi ditraktir. Di jalan lagi, lewat lagi kasihan, penuh asap. Kau di rumah tinggal. Maka ketika kau durhaka sama suamimu, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Bagaimana pak? Puas minta? Sebenarnya saya tidak mau bahas ini, cuma bapak-bapak pesan. Jadi jangan salahkan saya. Tapi pak, bapak juga harus adil. Enggak? Lihat kasihan istri tak di rumah. Lihat kasihan itu istri. Siapa yang lahirkan istri kita? Ayo jawab pak. Siapa lahirkan istrimu? Ibunya. Siapa yang carikan nafkah? Bapaknya. Siapa yang didik dan sekolahkan? Orang tuanya. Siapa yang ikuti sekarang? Suaminya. Kenapa? Karena dia sayang sama suaminya. Lalu sampai di Kaltim kau selingkuh. Kau sakiti hatinya. Nah bilang jelek istriku Ustaz. Itu jodohmu. Kenapa? Allah Maha Adil. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Itu adil toh. Saya heran laki-laki tidak tahu menghormati suami istri. Lihat itu kasihan istri kita. Tidak ada kewajibannya jual-jual. Tidak ada kewajibannya cari nafkah. Tapi dia lakukan itu untuk apa? Meringankan beban pekerjaan suami. Itulah istri. Kalau dia ngomel, pasti dua sebabnya kalau dia ngomel. Satu, penghasilan tidak cukup. Maka dia bawa pelampiasan ke ngomel. Yang kedua, bapak jarang belikan perhiasan. Iya toh bu? Dengar. Tidak percaya Pak Kajati? Dengar baik-baik. Biar suami tidak pulang, yang penting ada ini uang dia cari pak. Jadi masalah kita jadi suami jarang pulang, tidak bawa uang pulang, pasti ngomel. Maka yang baik, suami hormati istri, sayangi istri. Istri minta ridha sama suaminya. Masya Allah. Kalau begini, biarlah gaji kita 7-10 juta satu bulan, tapi kita bahagia dalam rumah tangga. Daripada bertengkar tiap hari, hamil lagi. Ada juga begitu saya lihat, maksa, hamil misalnya. Oh, kalau saya istriku ibu, meskipun saya selisih 26 tahun, itu kalau saya mau pergi ceramah, dia angkat koperku. Saya masuk mobil sebelum saya duduk, dia cium tanganku. Baru dia cium lagi jidatku. Dia cium mata kanan. Kiri lagi. Ini agak lama. Kenapa istriku? Sudah itu dia peluk saya lalu dia usap dada. Ustadz, ridhoi saya.
Meskipun semalam saya bertengkar dan marah, pasti dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Bu, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak sekalian, ketika bapak mau keluar rumah, jangan lupa peluk dan minta maaf kepada pasanganmu. Kita tidak tahu ajal menjemput di jalan. Ada kawan saya baru-baru ini di Jakarta, masih aktif. Malam hari masih di grup WhatsApp, masih dikirim videonya bercanda di warung kopi. Pagi pergi main tenis, ajal menjemput, jenazah pulang ke rumah. Bagaimana kalau malamnya kita sudah bertengkar dengan bini, bertengkar dengan suami, tidak sempat minta maaf, sampai mati kau tidak akan memaafkan dirimu. Maka setiap mau keluar rumah, peluk istrimu, minta maaf sama istri, peluk suamimu, lupakan pertengkaran, mudah-mudahan rezekimu berkah. Nah, makanya disebut Nabi tahun duka cita. Nah, sudah, karena ini Isra Mi'raj, selesai tugasku. Pesan sponsor. Nah, sudah. Nabi kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak-bapak jaksa yang sudah dekat-dekat pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sudah Pak, investasi akhirat. Ibu-ibu, ini yang banyak-banyak saya lihat emasnya. Hai Bu, Bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu Bu? Anak, istri kedua. Begitu ibu meninggal, tarik cincinmu suamimu. Ini cincin kawin dulu saya. Tidak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi gelangmu. Ini dulu waktu kita pergi umroh, saya belikan kau emas Dubai sayang. Dia tarik lagi gelangmu. Ini usia perkawinan kita yang ke-25. Terakhir nak cabut gigi palsu. Sudah itu dah bungkus. Sayangku, kenapa cepat kau tinggal saya? Dia bungkus emasmu, dia kasih masuk di laci. 3 bulan kemudian, kenalan janda. Nah lupalah kau. Dia ambillah itu gelangmu. Dia buka laci sambil dia bilang, maafkan saya sayang. Dia kasih, dia bilang apa sama si janda? Dek, ini cincinku. Mantan istriku sudah mati. Ambil sayang. Oh, daripada emasmu dipakai istri kedua, mending kau sekolahkan anak yatim. Bapak-bapak jaksa, ibu-ibu jaksa yang terhormat, mungkin susah menyekolahkan anak kita jadi penghafal Quran. Putus asa jangan. Wala ta'yasu min rauhillah, kata Allah. Gimana caranya? Cari anak hafal Quran. Bapak subsidi 500.000 per bulan. Itulah hartanya bapak yang tidak akan hilang. Bapak-bapak jaksa yang saya muliakan, tidak usah jadi cari ustadz Pak, berat. Saya sekolahkan anak yatim sudah ratusan, padahal saya tidak kaya. Itulah yang membuat saya selalu tenang. Mau mati kayak hari ini tidak ada masalah. Kenapa? Saya sudah merasa ada tabungan saya. Tapi coba lihat orang kaya, tidak pernah berderma. Meninggal, gedungmu, hartamu diperebutkan anak-anakmu. Iya kalau anak kita anak baik. Anak tak baik tapi menantu tak kurang ajar. Dia pakai mobil kita selingkuh. Dia pakai mobil kita berbuat maksiat. Rumah kita yang setengah mati kita investasi, dia jadikan hotel. Dan hotel itu dipakai berzina. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu punya masalah, sedekah. Tidak usah curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Kesepian banget. Lebih baik ibu bangun sholat hajat. Ya Allah, ini ada duit 100.000, ada uang 5 juta ya Allah. Saya bawa ke panti asuhan. Tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari maksiat wanita jahat. Bismillah, kasih. Insya Allah suamimu yang jaga. Allah yang jaga suamimu. Cuma yang jadi masalah kalau suami juga bangun sholat tahajud.
Ya Allah, ada duitku 5 juta. Capek sudah saya lihat istriku. Marah-marah aja kerjanya, ya Allah. Ini ada 5 juta, tolak bala ya Allah. Dia bilang malaikat, ya mana ini dikabulkan doanya. Yuk sedekah. Dan tuan-tuan perlu sadar, sedekah tidak mesti duit. Apa sedekahnya para jaksa? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan salahkan orang yang benar, jangan benarkan orang yang salah. Barangkali kalau Bapak membela pengusaha, ya barangkali anggaplah benar Bapak dikasih duit 5 miliar. Tapi 5 miliar itu barangkali di hadapan Allah membuat anak kita jadi pesina, membuat istri kita kepala batu. Tapi Bapak membela penjual-jual sayur yang salah, kasihan. Barangkali dia cuma datang bawa 3 liter gula, tapi itu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dia datang bawa karena dia senang dibantu. Itu yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Itulah sumbangannya para jaksa, menegakkan keadilan. Sumbangannya para dai, ilmumu. Berceramalah yang baik, jangan menghasut dan hanya tahu memaki-maki pemerintah. Ada penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Masuk neraka, masuk surga, kau yang pegang kuncinya. Ada juga begitu. Bikin judul ceramah, tablik akbar, kesalahan orang-orang yang sholat berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Maki-maki. Sumbangan kita adalah ilmu. Sumbangan para ASN, jadilah aparat. Itulah sumbanganmu. Bayangkan kalau Bapak jadi jaksa 40 tahun, betul-betul menegakkan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu Bapak tegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 30 tahun, 40 tahun Bapak lakukan itu. Berapa banyak pahala yang Bapak lakukan? Bisa jadi Bapak-bapak jaksa jauh lebih mulia daripada ulama. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada imam, mimpin sholat, tahajud tiap malam, ngaji tiap hari, tapi di kompleknya tidak ada yang senang. Ada jaksa, sholatnya 5 waktu, sunnahnya jarang, tahajudnya jarang, tapi dia selalu menegakkan keadilan. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Maka merugi kalau Bapak punya kuasa tidak menggunakan kekuasaan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Waktu terbatas. Kenapa Nabi diisrakan? Isra Mi'raj. Kenapa? Nabi kan lagi berduka. Lalu Allah apa kasih hadiah? Apa yang Allah kasih, Bu? Apa yang Allah kasih? Salat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi lagi duka. Banyak masalahnya. Nabi tidak dikasih puasa. Nabi tidak dikasih haji. Nabi tidak dikasih zakat. Tapi apa Allah kasih? Salat 5 waktu. Itu artinya, begitu ada masalahmu, salat solusinya. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Tunjukkan saya. Ini yang pakai bos-bos kita ini. Ada semua masalahnya ini kuliah ini. Coba. Sudah dari apa sih istilahnya Pak? Asisten, aspidum, tentu mau jadi jaksa tinggi. Sudah jadi jaksa tinggi, tentu mau jaksa agung muda. Sudah jaksa agung muda, mau lagi jaksa agung. Begitu manusia, selalu mau. Waktu jadi mahasiswa, apa masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, selesai tidak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi wali kota. Sudah wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap jaksa. Iya Pak, banyak orang kita lihat begitu toh. Iya, mana ada orang tidak ada masalahnya. Ini malah di depanku semua muka-muka penuh masalah juga sendiri. Ini yang ceramah. Allah Karim. Bapak hanya lihat saya senang-senang ketawa-ketawa. Tapi dalam dunia dakwah banyak sekali masalah saya. Ditipulah. Ustadz ini cuma 2 jam. Tahu-taunya 9 jam. Kenapa kau bilang 2 jam naik perahu? Ini sudah 3 jam tidak sampai-sampai. Sebenarnya 9 jam Ustadz. Kenapa kau bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustadz tidak mau datang. Pernah juga Pak Kajati saya ketinggalan mobil di tengah hutan. Di Kera namanya, perjalanan saya dari Makassar ke Palopo. Jam 1 dini hari, sopir singgah, kencing, turun sebelah kanan, saya turun sebelah kiri. Sopir tidak lihat saya turun. Begitu saya lagi kencing, sopir tancap mobilnya.
Apalagi laba nih, beginilah saya lari. Pak, jam 1 dini hari, saya cuma pakai baju ini dan baju dalam saya putih, songkok saya putih. Semua mobil yang lewat nggak ada mau ambil saya. Dikira saya pocong. Saya mau begini, dia bilang nanti ditabrak betul saya. Jam berapa dia datang? Jam 6.15 menit pagi. Basah kuyup saya. Begitu turun sopirnya, saya mau tempeleng, lebih besar dari saya. Enggak jadi. Pak, masalah. Tapi yang paling rumit sekarang adalah banyak janda-janda curhat yang Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimi doa penenang jiwa. Lama-lama deh Ustaz, saya sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Iya. Maka alhamdulillah adik-adikku para jaksa yang baru menarik karir. Allah tidak minta kalau ada masalahmu kau jadi kajati dulu, tidak. Kalau ada masalahmu kau jadi master hukum dulu, kau jadi doktor hukum dulu, tidak. Allah tidak bilang kau jadi magister dulu, kau jadi anggota DPR dulu, tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki solatmu, saya yang kasih kau itu apa yang kamu mau. Maka adik-adik sekalian yang baru menuju karir, baru menjadi jaksa, perbaiki aja solatmu. Saya sudah solat Ustaz, kenapa hidupku susah? Karena kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Kau tidak ikhlas. Saya solat Ustaz, betul kau solat tapi tidak ikhlas, main-main solatnya ini. Ya kena. Siapa aja kau sholat makoti ol, sholat kayak orang ditiup angin. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ya kau sholat tapi kau tidak ingat Allah. Apa yang kau ingat? Uang. Allahu Akbar. Tadi 200.000, beli bensin 50.000. Beli pulsa 50, mana yang 100 ini? Allah. Kau ketawa karena begitu ke semua. Maka kalau sudah begitu kejadiannya, tingkatkan datang berjamaah di masjid. Karena kalau berjamaah di masjid, gangguan-gangguan seperti itu insya Allah hilang. Itu fungsinya kenapa Kejaksaan Tinggi ada masjid di kantor ini. Tujuannya apa? Supaya para jaksa minimal datang ke tempat ini berjamaah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi. Terus, masih bisa 2 jam? Serius? Saya tidak bisa. Saya harus balik bu, karena pesawat saya kembali ke Makassar jam 6. Saya ini hanya datang sehari karena menghormati undangan jaksa. Kalau jaksa undang saya dan polisi, apapun saya akan datang. Kenapa? Karena beliau-beliau inilah penegak hukum. Bagus imannya. Biar saya bilang jangan narkoba, anak muda tambah jadi narkobanya. Tapi kalau Dirintel sebarkan anggotanya, kau tangkap pengedar, bisa selesai narkoba dalam 1 malam. Jangan korupsi, baik korupsi malah nak kasih ke uangnya. Tapi kalau jaksa berantas korupsi, bisa selesai dalam 1 hari. Maka kita harus dukung. Kalaupun ada sesuatu yang kita lihat tidak baik, itulah namanya oknum. Tidak semua baik. Tidak semua baik, pasti ada. Ustadz juga begitu toh. Cuma biasanya kasihan kalau jaksa salah dibilang oknum. Kalau polisi salah dibilang oknum. Kalau ustadz tidak dibilang oknum. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat berkah. Jaksa-jaksa yang mengusahakan acara ini, Pak Kajati, diberikan umur panjang, dibahagiakan rumah tangganya, diberkahi segala penghasilannya, diberikan karir yang baik. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.